Shalom sahabat Cornerstone Jakarta, kita bertemu lagi di dalam sermon terbaru dari Cornerstone Jakarta setiap hari Rabu jam 8 malam, premier di channel YouTube dan Instagram Cornerstone Jakarta. Saya berharap Bapak Ibu tetap terkoneksi dan saudara-saudaraku tetap terhubung dengan Cornerstone Jakarta karena kita akan belajar banyak firman Tuhan, berbicara tentang Injil kasih karunia Tuhan. Hari ini kita masih belajar tentang satu tema yang sudah kita bahas di minggu lalu. Ini menjadi part yang kedua, berbicara tentang Goliat sudah kalah. Jadi bagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang belum melihat bagian yang pertama, dapat melihatnya nanti setelah sermon ini di channel YouTube dan Instagram Cornerstone Jakarta. Sebelum memulai sermon hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa yang kekal dan Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, Kau telah membawa kami, menuntun kami melewati bulan April, dan kami tahu Bapa bulan Mei ini akan menjadi bulan yang luar biasa juga bagi kami. Kami tahu ada penyediaan, kami tahu ada pengurapan Tuhan, kami tahu ada supply, kami tahu ada kasih karunia Tuhan yang tidak terbatas dalam kehidupan kami, yang mengalir setiap waktu, yang selalu mengikuti kami, hanya kebajikan dan kemurahan belaka. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami ingin belajar firman Tuhan, Kau yang membuka hati dan pikiran kami, agar hati kami menjadi tanah yang subur. Dan kami percaya Tuhan, ketika Engkau yang beracara, maka kami dimenangkan, kami dipulihkan, kami disembuhkan, dan kami dikuatkan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, di sermon sebelumnya kita sudah belajar tentang Goliat sudah kalah. Kita sudah sering belajar tentang suatu peristiwa bagaimana pertempuran antara Daud melawan Goliat. Di minggu lalu kita sudah belajar bagaimana bangsa Israel pada saat berhadapan dengan bangsa Filistin dan muncul satu orang Filistin yang tubuhnya besar. Goliat kita sudah lihat di minggu lalu bagaimana tampilan dari seorang Goliat. Goliat dikatakan bahwa tingginya kira-kira 3,2 meter. Saya nanti berharap ini Bapak Ibu dapat melihat di layar Bapak Ibu tampilan dari Goliat. Inilah kira-kira deskripsi dari Goliat. Goliat tingginya 3,2 meter dan dia memakai baju zirah, baju perlindung di bagian tubuhnya. Beratnya kira-kira 55 kilogram dan mata tombaknya itu beratnya lebih dari 4-5 kilogram. Nah, begitu besarnya, begitu gagahnya Goliat. Sehingga pada saat setiap kali Goliat muncul, pada saat setiap kali Goliat hadir, di Alkitab dikatakan bahwa bangsa Israel begitu takut. Bahkan rajanya pada saat itu, yaitu Raja Saul, lari dan ketakutan. Kita dapat melihat itu di 1 Samuel 17 ayat 11. Dikatakan demikian, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Kita sudah belajar juga bahwa penting bagi saya dan Bapak Ibu untuk mengidentifikasi. Saya perlu mengulangi ini. Kita perlu mengidentifikasi apa Goliat-Goliat yang ada di sekeliling kita. Goliat-Goliat bukan berbicara hanya masalah Bapak Ibu. Bukan hanya berbicara tentang sakit penyakit. Tetapi juga Goliat ini bisa berbicara tentang kebiasaan. Goliat ini juga bisa berbicara tentang cara berpikir. Goliat ini juga bisa berbicara tentang kecenderungan hati kita. Goliat-Goliat tidak mesti diterjemahkan itu ada dalam bentuk fisik. Pada saat ada mungkin bos kita atau rekan kerja kita yang orangnya ngeselin, orangnya begitu bawel, kita berpikir itu Goliat kita. Yes, betul, mungkin itu jadi Goliat kita. Tapi kita juga punya Goliat-Goliat lain yang kita perlu identifikasi dari awal. Goliat itu berbicara tentang kebiasaan. Kita sudah membahasnya minggu lalu. Goliat itu bisa berbicara tentang kebiasaan kita yang tidur sampai malam, kebiasaan kita yang kalau bangun suka siang, kebiasaan kita yang mungkin suka menunda-nunda pekerjaan, kebiasaan kita yang suka membantah bos, kebiasaan kita yang suka ngomongin orang. Itu bisa menjadi Goliat-Goliat kita yang tanpa kita sadari mungkin sudah bertahun-tahun hidup dan tinggal bersama-sama dengan kita. Saya ingin menekankan Bapak Ibu, Goliat-Goliat itu perlu dikalahkan pada saat ukurannya bahkan masih sangat kecil. Kita perlu meninggalkan kebiasaan kita, walaupun kebiasaan itu sepertinya sederhana. Kita perlu mengalahkan keterikatan kita terhadap sesuatu. Mungkin ada saudara-saudaraku yang sedang menonton ini terikat terhadap nikotin, terikat terhadap minum-minuman keras, terikat terhadap hal-hal yang tidak baik. Kita perlu mengalahkan itu sedini mungkin.
Karena sering sekali di dalam kehidupan orang percaya tanpa dia sadari, kalau Goliat-Goliat kecil ini tidak dikalahkan sejak dini, Goliat-Goliat ini tanpa kita sadari nanti sudah menjadi sebuah Goliat yang besar. Yang pada saat kita lihat, wah besar sekali dia. Udah tingginya 3,2 meter, udah perlindungannya, tamengnya udah sekitar 55 kg, mata tombaknya sekitar 5 kg, begitu besarnya. Dan kita shock, kita kaget, kita bingung, kita khawatir dan kita takut. Saya ingin menyampaikan, Tuhan telah memperlengkapi saya dan saudara dan semua kita orang yang percaya kepada Yesus perlengkapan senjata rohani untuk mengalahkan setiap Goliat kita. Kita harus menang terhadap keterikatan kita. Kita harus menang terhadap ketergantungan kita. Kita harus menang terhadap konflik yang ada di depan kita. Kita harus menang terhadap kesulitan yang ada di depan kita. Kita harus menang terhadap masalah ekonomi yang ada di depan kita. Kita harus menang terhadap promosi jabatan yang sepertinya stuck, tidak ada perkembangan. Kita harus menang terhadap bisnis kita yang sepertinya tidak berkembang, hanya berhenti di satu level tertentu. Kita harus menang dari orang-orang di sekitar kita yang sepertinya sudah menyakiti kita dan tidak memberikan pengampunan. Kita harus menang dari situasi tadi. Kita harus menang. Di minggu lalu juga kita sudah belajar bahwa comfort zone, zona nyaman yang membuat kita sering sekali tidak mau beranjak keluar dari tempat kita. Sama seperti apa yang dialami oleh murid-murid pada saat mereka mengalami suatu badai yang begitu hebat, Bapak Ibu. Waktu Yesus berjalan di atas air, hanya Petrus yang berkata, "Tuhan, jika memang itu Engkau, maka suruhlah aku untuk datang kepadamu." 11 murid yang lain berhenti dan diam di zona nyamannya. Udahlah, nyaman aja lah di perahu ini. Padahal perahu tadi bisa juga tenggelam. Tapi hanya Petrus yang memilih untuk berjalan di atas air. Dan dari 12 murid, hanya Petrus tercatat di dalam Alkitab yang berjalan di atas air. Artinya apa yang ingin saya sampaikan di sini adalah keluar dari zona nyaman kita. Perahu waktu itu membuat murid-murid nyaman dengan situasinya. Seandainya 11 murid-murid yang lain, "Tuhan kami ikutlah, kami jalan juga." "Yaudah kemari aja kalian semua, tinggalin aja perahunya, kita jalan sama-sama." Jadi ada 13 orang yang akan tercatat dalam Alkitab yang berjalan di atas air bersama murid-murid Yesus dan Yesus sendiri. Artinya apa Bapak Ibu? Zona nyaman sering menahan kita, kebiasaan, keterikatan kita. Itu sering menahan kita untuk tidak mampu melihat ada Goliat-Goliat yang harus kita kalahkan. Kita harus menang terhadap ketakutan kita harus menang terhadap kekhawatiran kita harus menang terhadap kecemasan kita harus menang terhadap tekanan, kita harus menang terhadap sakit penyakit kita harus menang terhadap krisis ekonomi. Amin. Goliat di dalam Alkitab saya ingin menyampaikan sebentar, 1 Samuel 17 ayat 16. Kita ingin belajar. 1 Samuel 17 ayat 16 berkata demikian. Orang Filistin itu, maksudnya di sini adalah Goliat, maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari, demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Jadi aneh ini pertempuran, saya sudah sampaikan kemarin, aneh pertempuran ini. Pertempuran ini Goliat datang pagi dan petang selama 40 hari. Kerjanya cuma menakut-nakuti, kerjanya cuma mengintimidasi, kerjanya cuma memberikan tekanan terhadap bangsa Israel, terhadap Raja Saul. Tapi tidak sekalipun Goliat melakukan suatu serangan. Tidak ada satu attack apapun yang disampaikan yang dilakukan oleh Goliat. Yang dilakukan Goliat hanya menekan, hanya menyerang bangsa Israel dan Raja Saul dengan perkataan. Ini pertempuran yang aneh. Bangsa Israel pada saat itu jadi nyaman dengan ketakutan dari Goliat. Bangsa Israel pada saat itu jadi nyaman terhadap kekhawatiran mereka terhadap bangsa Filistin dan Goliat. Ini refleksinya di dalam kehidupan kita. Jangan mau, Bapak Ibu saya ingin sampaikan, sebagai orang-orang percaya yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan, jangan mau lama-lama tinggal di dalam suatu masalah. Jangan mau lama-lama tinggal di dalam satu kesulitan. Kesulitan yang muncul yang sekuensnya sepertinya sama. Hanya datang pagi dan sore dan hanya melakukan intimidasi. Bukankah kita sering mungkin mengalami hal-hal demikian? Kita sering sepertinya mengalami masalah-masalah yang sama. Di periode-periode waktu tertentu, di masa-masa tertentu dan di musim-musim yang tertentu.
Jangan. Kalau orang bilang banyak, wah kalau ada perubahan dari musim panas ke musim hujan, maka wajar kalau kita flu. Tidak ada itu tertulis di dalam Alkitab. Wajarlah kita kena flu. Dari musim panas, masa pancaroba gini memang wajar kita bisa kena flu. Gak ada itu, gak tertulis itu di dalam Alkitab. Hai umatku, engkau akan kena flu, engkau akan bersin, engkau akan batuk. Pada saat terjadi perubahan dari musim panas ke musim dingin, tidak ada tertulis seperti itu. Kita harus menang terhadap Goliat cara-cara berpikir yang lama. Pola-pola pikir yang lama. Itu namanya tradisi berpikir yang salah. Kalau siang hari kena hujan, katanya hujan yang sedikit itu akan membuat demam. Hello my friend. Kalau saya sampai di rumah saya dan kondisinya siang, ada hujan sedikit. Saya harus membuka gerbang. Karena buka gerbang, saya kena hujan. Masa saya jadi percaya saya akan demam? Tidaklah. Tidak. Goliat itu bisa muncul dalam bentuk yang sangat kecil yang masuk ke sendi-sendi cara berpikir kita. Ada yang bilang angka 13 bukan angka yang beruntung. Janganlah buat acara atau seremoni di tanggal 13. Hei, setiap hari yang diciptakan Tuhan adalah hari yang baik. Setiap tanggal yang diciptakan Tuhan adalah tanggal yang baik. Setiap angka yang diciptakan Tuhan adalah angka yang baik. Goliat tadi sepertinya tidak nampak, tapi dia ada di dalam pikiran. Hari ini kita dan teman-teman, saudara-saudaraku, kita perlu menghancurkan tembok-tembok berpikir tadi. Kita perlu menghancurkan tembok Jericho yang menghalangi bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan. Kita perlu menghancurkan cara-cara berpikir yang lama. Gak enak lah kalau gak kita lakukan ini, nanti apa kata orang. Berhenti untuk berpikir kata apa orang, tapi berhentilah untuk melihat apa kata orang, tetapi belajarlah untuk melihat apa yang firman Tuhan katakan. Karena saya dan Bapak Ibu tidak dipanggil Tuhan untuk hidup, untuk menyenangkan semua orang. Saya dan Bapak Ibu dipanggil Tuhan untuk menikmati kasih-Nya, untuk hidup dan tinggal di dalam kasih karunia-Nya. Di 1 Samuel 17 ayat 24, kita lompat kira-kira Bapak Ibu. Sebelum ke situ, Singkat cerita, Daud diperintahkan oleh Isai, papanya, untuk pergi melihat abang-abangnya. Untuk melihat apakah abang-abangnya dalam kondisi yang baik-baik saja. Di ayat 20, di 1 Samuel 17 ayat 20, lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Singkat cerita, dia sampai dan dia bertemu dengan abang-abangnya dan dia ngobrol. Akhirnya di ayat masih di ayat 20, sampailah ia ke perkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. Ayat 21, orang Israel dan orang Filistin itu mengatur barisannya, barisan berhadapan dengan barisan. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya, meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara. Berlari-lari Daud ke tempat barisan. Sesampai di sana bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya, apakah mereka selamat? Jadi Daud datang untuk bertanya kepada abang-abangnya, kalian gimana, baik-baik saja kah? Baik-baik saja kan? Dia mau bertanya. Ayat 23, ini menarik Bapak Ibu. Sedang ia berbicara dengan mereka. Jadi pada saat Daud sedang berbicara dengan abang-abang, bang gimana kabar bang? Udah lama gak pulang, gimana kalian kabar? Bapak sehat, bapak tanya-tanya kalian. Sehat semuanya? Sehat. Ayat 23, sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu. Tampillah maju Goliat. Tadi kita sudah belajar di ayat 16, Goliat hanya muncul pagi dan petang. Jadi saya percaya ini kejadiannya pagi hari. Jadi pada saat Goliat muncul, tampillah Goliat pendekar itu, namanya Goliat, orang Filistin dari Gad, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga dan Daud mendengarnya. Apa kata-kata tadi yang diucapkan oleh Goliat? Kita balik ke ayat yang sebelumnya, dikatakan apa? Di ayat yang ke-8, ini yang dikatakan oleh Goliat. Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan aku. Ayat 9, jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Pula kata orang Filistin itu,
Aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. Itulah kalimat yang diucapkan oleh Goliat pagi dan petang selama 40 hari. Intimidasi, tekanan. Pilih salah satu dari kalian. Orang yang akan bertarung dan berperang melawan aku. Kalau kalian menang, maka kami akan tunduk kepada bangsa Israel. Tapi kalau kami yang menang, maka bangsa Israel harus tunduk kepada bangsa Filistin. Itulah yang dilakukan oleh Goliat. Setiap kali bangsa Israel mendengar apa yang disampaikan oleh Goliat, di ayat 11, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengarkan perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangatlah ketakutan. Saul menjadi takut, bangsa Israel menjadi takut. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu, ini hal yang sederhana. Seekor singa yang memimpin domba-domba dapat mengalahkan sekelompok singa yang dipimpin oleh domba. Saya ulangi ya, sekelompok domba-domba yang dipimpin oleh singa dapat mengalahkan sekelompok singa yang dipimpin oleh seekor domba. Apa poinnya hari ini Bapak Ibu? Leadership is very important. Kepemimpinan sangat penting. Butuh seorang pemimpin yang berani. Saul tercatat di dalam Alkitab adalah orang yang tingginya rata-rata orang Israel sebahunya. Jadi kalau rata-rata orang Israel 1,7, 1,8, maka Saul mungkin tingginya sekitar 2,2 meter. Saul memiliki perawakan yang hebat, ganteng, tampan, tinggi, gagah, jago perang. Tetapi saat berhadapan dengan Goliat, dia takut. Dia takut. Saya ingin menegaskan Bapak Ibu, pertempuran antara bangsa Israel dengan bangsa Filistin, ini bukan kali yang pertama. Ini yang menarik. Saat kita membaca Alkitab, kita perlu melihat ke belakang. Jauh sebelum apa yang terjadi antara pertempuran antara Daud melawan Goliat. Saul sudah pernah mengalahkan bangsa Filistin. Saul sudah pernah mengalahkan bangsa Filistin. Kita buka 1 Samuel 14. Kita buka 1 Samuel 14. 1 Samuel 14. Di ayat yang ke-47. 1 Samuel 14 ayat 47. Setelah Saul mendapat jabatan atas Raja Israel, maka berperanglah ia ke segala penjuru melawan segala musuhnya. Melawan Moab, Bani Amon, Edom, raja-raja negeri Zoba, dan orang Filistin. Dan kemanapun dia pergi, ia selalu mendapat kemenangan. Jadi bangsa Israel, Raja Saul pada saat itu sudah pernah mengalahkan bangsa Filistin. Sudah. Jadi bangsa Filistin yang dilihat Saul hari itu bukan bangsa Filistin yang baru. Mereka sudah pernah dikalahkan oleh Raja Saul pada saat itu. Di ayat ke-52, masih dari 1 Samuel 14 ayat 52 berkata demikian. Hebat peperangan melawan orang Filistin selama zaman Saul. Dan semua pahlawan dan orang-orang gagah perkasa yang dilihat Saul dikumpulkannya kepadanya. Hebat peperangan melawan orang Filistin selama zaman Saul. Jadi bangsa Filistin itu bukan suatu hal yang baru bagi Saul. Terus kenapa, saya bingung waktu ngebaca ini. Terus kenapa untuk kali ini Saul jadi takut? Apa yang membedakan pertempuran dengan bangsa Filistin sebelumnya dengan pertempuran yang kali ini? Kok Saul jadi takut? Kok jadi kalau bahasa sekarang kok jadi apa ya? Jiper dia. Kok jadi takut, panik, ketakutan, 40 hari takut. Saya ingin kita membahas sedikit story-nya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nanti membaca di kitab 1 Samuel 8 ayat 6 sampai 7, di mana bangsa Israel meminta seorang raja. 1 Samuel 8 ayat 6 sampai 7, di mana bangsa Israel bilang ke Samuel pada saat itu, berikanlah kami seorang raja, beri aja kami seorang raja. Dan itu direspon dengan dikatakan di 1 Samuel 10 ayat 1, di mana Samuel mengurapi Saul menjadi raja. Ya, setelah Samuel mengurapi Saul menjadi raja, di 1 Samuel 13 ayat 8 sampai 11, Saul melakukan satu kesalahan dengan cara melakukan korban bakaran pada saat mereka sebelum perang.
Harusnya itu hanya boleh dilakukan oleh Samuel. Dan di 1 Samuel 15, Samuel berkata kepada Saul, "You mau perang, kamu tumpas semua bangsa itu. Jangan sisakan apapun, jangan sisakan sedikit pun." Di 1 Samuel 15 ayat 9, jangan sisakan apapun. Tetapi Saul kembali melakukan kesalahan. Dia mengambil binatang-binatang, domba, sapi, lembu yang tambun, yang bagus yang dia ambil. Dia tidak bunuh semuanya. Padahal instruksi Samuel sudah jelas, kamu harus tumpas semuanya. Selesaikan, jangan sisakan apapun. Tetapi Saul tidak melakukannya. Sampai di 1 Samuel 15 ayat 28, kita baca 1 Samuel 15 ayat 28. 1 Samuel 15 ayat 28. Kemudian berkatalah Samuel kepadanya, "Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu." Hari itu Saul tahu betul bahwa Tuhan tidak berkenan lagi kepada dia. Karena kesalahan-kesalahan berturut yang dia bikin. Sehingga pada saat Saul berhadapan dengan masalah yang sama, dengan orang Filistin yang sama, dengan bangsa yang sama, Saul sudah kehilangan fire-nya. Saul sudah kehilangan apinya. Saul tidak lagi melihat bangsa Filistin itu sebagai bangsa yang kecil. Tetapi Saul justru melihat bangsa Filistin sebagai bangsa yang besar. Bangsa yang sulit dikalahkan. Bangsa yang memiliki pendekar-pendekar yang hebat. Disitulah kesalahannya Saul. Pada saat dia sudah kehilangan perkenanan Tuhan. Hari ini kabar baik bagi saya dan Bapak Ibu. Kita adalah orang-orang yang tinggal di dalam kasih karunia Tuhan. Kita adalah orang-orang yang hidup di zamannya grace. Di mana Tuhan Yesus sudah mati, sudah bangkit. Dan hari ini duduk di sebelah kanan Allah Bapa, duduk sebagai advocate, duduk sebagai pembela kita. 24 jam sehari, 7 hari seminggu dan sepanjang tahun, sepanjang musim. Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, membela saya dan Bapak Ibu. Sehingga hari ini saya dan Bapak Ibu berkenan di hadapan Tuhan. Ini yang membedakan situasi kita dengan Saul. Pada saat Tuhan sudah tidak berkenan kepada Saul lagi, Saul kehilangan kepercayaan diri, Saul kehilangan identitasnya. Tetapi kabar baik buat saya, buat Bapak Ibu, teman-teman dan saudara-saudaraku Cornerstone Jakarta. Di dalam Yesus Kristus, di dalam Yesus Kristus, kita adalah kebenaran Allah. Di dalam Yesus Kristus, maka semua berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun atas kita. Dan di dalam Yesus Kristus, maka Tuhan telah memerintahkan roh anaknya, the Spirit of the Son of God, untuk tinggal di dalam hati kita. Sehingga hari ini kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus, berkenan 1.000.000% di hadapan Tuhan. Amin. Saul melihat bahwa Tuhan tidak berkenan lagi kepada dia. Sehingga pada saat Goliat datang, yang muncul hanya kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, tekanan. Hari ini Bapak Ibu, kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Kita ini kebenaran Allah di dalam Yesus Kristus. Tuhan berkenan kepada kita. Sehingga hari ini tidak lagi layak kita untuk hidup dalam ketakutan, tidak layak kita hidup dalam kekhawatiran, tidak layak kita hidup dalam kekurangan, tidak layak kita hidup dalam kecemasan, tidak layak kita hidup di dalam tekanan. Tetapi kita adalah orang-orang yang merdeka. Merdeka dari tekanan, merdeka dari kekhawatiran, merdeka dari sakit penyakit, merdeka dari masalah ekonomi, merdeka dari kecemasan, merdeka dari hal-hal yang sifatnya dunia. Amin. Saya ingin menarik, saya ingin membaca. Jadi singkat cerita, pada saat sudah muncul Goliat dan berkata-kata seperti apa yang disampaikannya tadi. Ayat 24, ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Ayat 25, berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Orang-orang Israel berkata kepada Daud, sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya. Dan kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak di Israel. Artinya dalam 40 hari Saul sudah membuat sebuah sayembara. Hai rakyatku, hai tentaraku, kalau ada kalian yang mampu mengalahkan si Goliat yang tingginya 3,2 meter ini, maka kalian akan mendapatkan kekayaan yang besar, aku akan memberikan putriku, dan aku akan membebaskan kalian dari pajak. Ada 3 reward
yang luar biasa yang bisa didapatkan bangsa Israel pada saat itu kalau ada yang berhasil mengalahkan Goliat. Di ayat 26, lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya. Jadi bayangan saya medan perangnya, waktu Goliat datang, Daud itu nggak bergeser, Daud itu nggak bergerak, tetapi orang-orang Israelnya yang bergerak dan abang-abangnya yang bergerak, sehingga tadi dikatakan ketika semua orang melihat itu larilah mereka dan sambil berkata kepada Daud, you nggak lihat itu orang? Lalu apa kata Daud? Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Daud bertanya lagi rewardnya. Kalau bisa ngalahin si Goliat, apa didapat? Di ayat 27 rakyat itu pun menjawabnya dengan perkataan tadi. Begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia. Jadi ditegaskan oleh bangsa Israel lagi oleh tentara-tentara Israel. Daud, kalau you dapat kalahin, you dapat 3 hal tadi. Kekayaan yang sangat banyak, dapat putri raja, bebas pajak. Bapak Ibu, apa yang saya dapat dari cerita conversation, percakapan yang sederhana ini? Daud ingin memberikan sebuah semangat. Kalian lihat kan? Ada 3 loh hadiahnya. Hadiah yang pertama kalian dapat kekayaan yang sangat banyak. Yang kedua dapat putri raja. Yang ketiga kalian dapat bebas pajak. Kok nggak berani kalian? Ayo. Itu suatu sikap motivasi dari Daud. Itu suatu sikap yang dilakukan Daud untuk mengencourage, untuk mendorong bangsa Israel, tentara-tentara Israel dan abang-abangnya untuk berani melawan Goliat. Daud tidak berencana melawan Goliat. Daud respect betul dengan sistem pemerintahan Raja Saul. Bahwa yang berperang ya prajurit. Yang berperang bersama raja ya prajurit-prajurit. Sementara Daud hanya pemain suling di istana. Daud mengerti hierarkinya. Makanya yang dia lakukan adalah memotivasi. Teman-teman lihat loh, ada reward yang luar biasa. Dapat kekayaan luar biasa, dapat putri raja, dan yang ketiga dapat apa? Yang ketiga dapat bebas pajak. Kok kalian tidak mau? Kuncinya ada di ayat 26 Bapak Ibu. Ayat 26. Ayat 26b dikatakan, siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup. Ini penting Bapak Ibu. Daud mampu mengidentifikasi statusnya. Dan Daud mampu mengidentifikasi status musuhnya. Di mata Daud, Goliat hanyalah orang yang tak bersunat. Dan Daud tahu betul bahwa dia adalah orang yang bersunat. Bapak Ibu, kalau kita kembali sebentar, kita lompat ke kitab 1 di kitab Kejadian 17 ayat 10. Disinilah konsep bersunat yang muncul. Kejadian 17 ayat 10. Kita baca sama-sama Kejadian 17 ayat yang ke-10. Kejadian 17 ayat 10 dikatakan demikian Bapak Ibu. Inilah perjanjianku, inilah perkataan Tuhan kepada Abraham. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu. Yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Jadi apa yang membedakan keturunan Abraham dengan bukan keturunan Abraham adalah disunat. Sunat inilah berbicara tentang keselamatan. Berbicara tentang apa yang membedakan kita orang yang percaya kepada Yesus dengan tidak percaya kepada Yesus. Di ayat 11, haruslah dikerat kulit katanmu dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Kita lompat ke ayat yang 14. Dan orang yang tidak bersunat dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Daud paham betul. Pasti pengajaran ini telah dilakukan turun-temurun mulai dari Abraham, Ishak, Yakub dan terus sampai kepada Daud. Daud tahu betul bahwa orang yang tidak bersunat harus dimusnahkan. Harus dihabisi. Dia tahu bahwa saya orang yang bersunat. Dan kita barisan, apa dikatakan tadi? Kita adalah barisan dari Allah yang hidup. Kita ini bersunat. Dan Goliat ini tidak bersunat. Jadi apa dikatakan tadi di Kejadian 17 ayat 14? Yang tak bersunat harus dilenyapkan.
Jadi Bapak Ibu, saya dan Bapak Ibu perlu mengerti status kita di dalam Yesus Kristus. Pada saat kita tahu betul siapa kita di dalam Yesus Kristus, bahwa kita begitu berharga, kita adalah biji matanya Allah, kita adalah rekan kerjanya Allah, kita disebut sebagai anak-anaknya Allah, kita telah dibayar dengan darah yang mahal, bukan dengan barang yang fana, kita telah ditebus dengan anak domba Allah. Kita mengerti identitas kita, kita tahu betapa berharganya kita tahu kekuatan yang ada di dalam kita. Seperti apa yang dikatakan di kitab Efesus, bahwa kuasa yang ada di dalam kita adalah kuasa yang sama yang digunakan Tuhan untuk membangkitkan Yesus di antara orang mati dan mendudukkannya di sebelah kanan kita. Kita mengerti, paham identitas kita dan status kita, maka kita gampang untuk melihat bahwa Goliat yang ada di depan kita, keterikatan kita terhadap nikotin, alkohol, kecenderungan kita terhadap hal-hal yang tidak baik, itu dapat dikalahkan dalam hitungan detik. Amin. Daud tahu siapa dia. Saya orang bersunat. Kalau yang di depan ini kan gak bersunat ini. Kalau yang gak bersunat ini kan harus dilenyapkan. Kalau bahasa Medannya dia akan bilang, kok takut kalian sama dia? Apa yang kalian takutkan sama dia? No, jangan takut. Saya dan Bapak Ibu perlu tahu siapa kita di dalam Yesus Kristus. Itu yang membuat ketika ada masalah hadir, ada Goliat yang hadir, kita tahu kita akan lahir sebagai pemenang. Sehingga orang-orang yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan, orang-orang yang mengerti identitasnya tidak akan berkata, besar kali masalahku. Besar banget masalah gue sekarang. Gue gak tahu cara keluar dari situasi ini. Masalah gue banyak banget, masalah gue banyak. Hey. Aku tahu bersatu jalan. Musuh datang menyerangku, bertujuh jalan mereka akan lari daripadaku. Seperti apa yang dikatakan di kitab Ulangan. Gitu Bapak Ibu. Kita mengenal identitas kita melalui firman Tuhan. Kita mengenal identitas kita melalui janji-janji Tuhan di dalam Alkitab. Makanya di kitab Hosea dikatakan umatku binasa karena mereka tidak mengenal siapa aku. Kita perlu mengenal siapa Tuhan kita. Siapa yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal bagi kita. Sehingga kita tahu bahwa ketika Tuhan berkata siapa yang menyentuh engkau itu sama dengan menyentuh biji mataku. Kita ini biji matanya Allah. Bukan Goliatnya yang besar Bapak Ibu. Tetapi adalah cara pengenalan kita tentang siapa kita di dalam Yesus itu yang kecil. Bukan Goliat yang besar. Goliat itu tidak pernah besar. Masalah itu tidak pernah besar. Masalah itu tidak ada yang besar Bapak Ibu. Hanya saja pengenalan, pengetahuan kita tentang siapa kita itu yang kadang terlalu kecil. Hanya saja pemahaman kita tentang siapa kita, tentang siapa Tuhan yang kita sembah, itu yang terlalu kecil. Sehingga sering sekali itu yang membuat kita melihat Goliat kita jadi besar. Sekarang lihat, ambil waktu 1 menit untuk merenung sebelum saya ingin menutup ini. Coba pikirkan apa yang menjadi Goliatmu selama ini. Mungkin yang kau melihat apa Goliatmu, mungkin kekurangan pasanganmu, mungkin Goliatmu adalah masalah ekonomi, mungkin Goliatmu adalah masalah kesehatan, mungkin Goliatmu adalah masalah di kantor. Apapun, coba pikirkan sebentar. Coba pikirkan apa yang menjadi Goliat kita. Setelah engkau memilih Goliat tadi, pilih 1 atau 2 Goliat tadi, saya ingin menyampaikan ini. Mana kira-kira lebih mudah mengalahkan Goliat yang ada di pikiran Bapak Ibu saat ini dengan membelah Laut Teberau? Seandainya hari ini kita dihadapkan pada 2 pilihan. Disuruh membelah Laut Teberau dengan mengalahkan Goliat yang ada di depan kita. Kira-kira mana yang lebih sulit? Saya ingin memberitahu Bapak Ibu, bukan Goliatnya yang besar. Tetapi pengenalan kita tentang betapa besarnya Tuhan kita itu yang sering sekali terlalu sempit, terlalu kecil, terlalu dangkal. Kalau Bapak Ibu bisa mengetahui betapa dalam, panjang, lebar, dan tingginya kasih Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita akan melihat kecil kali ternyata Goliat ini. Memang gak ada apa-apanya Goliat ini. Kalau pertikaian ini sudah belasan tahun, dan aku tahu Tuhan, kau bisa memulihkan pertikaian ini menjadi sebuah persahabatan, menjadi sebuah keluarga yang luar biasa. Kecil sekali nih Tuhan. Kalau Goliat ini sepertinya ada hutang yang begitu besar. Ya Tuhan, dengan 2 roti dan 5 ikan, dengan
5 roti dan 2 ikan, kau bisa memberi makan 5.000 orang. Ya ampun, kalau hanya untuk membayar hutangku ini, pastilah engkau mau dan mampu Tuhan. Amin. Ya ampun Tuhan, kau tahu masalah ini, aku pekerjaanku tidak dapat promosi. Sudah lama sekali aku menantikan promosi ini. Gak bisa aku dapat Tuhan. Oh iya Tuhan, lebih mudah, lebih susah mana menghentikan wanita yang pendarahan 12 tahun. Seketika dia berhenti sakitnya dan seketika lagi dia normal. Aku tahu Tuhan. Bukan Goliatku yang besar. Tetapi pengenalan, pemahaman dan pengertianku tentang siapa engkau itu yang terlalu kecil. Bapak Ibu harus mengenal Yesus Kristus di dalam kasih karunia-Nya. Dia begitu mengasihimu, dia begitu menyayangimu. Dia menginginkan engkau dan aku menang atas setiap Goliat kita. Bukan Goliatnya yang besar, bukan aku Mario susah sekali mengampuni dia. Aku gak ngerti gimana, aku segala upaya sudah kulakukan untuk mencoba membangun hubungan dan komunikasi dengan dia. Aku gak bisa. Hei, bukan Goliatnya yang besar. Tetapi engkau ketika melihat bahwa Tuhan sepertinya akan terbatas bekerja dalam kehidupanmu, itu yang sering membatasi kita. Ubah statementnya Bapak Ibu, ubah wordingnya, ubah kata-katanya. Karena hidup dan mati seseorang ditentukan oleh lidah. Ubah cara kita melihat masalahnya dengan cara melihat masalah tadi melalui firman Tuhan. Oh iya Tuhan, kalau hanya merubah karakter suamiku, manalah itu terlalu sulit. Manalah ada sulitnya. Lebih sulitlah membelah laut Teberau, bener gak? Membelah laut Teberau Bapak Ibu. Bapak Ibu bayangkan gak ada satupun ahli fisika, ahli oceanografi, ahli kelautan yang bisa menjelaskan gimana cara ngebelah laut. Dalam waktu hitungan satu malaman tiba-tiba Tuhan menahan air dan orang bisa berjalan dan tanah itu kering layak untuk dijalani. Gimana? Kan laut itu pasti bagian bawahnya, bagian daratannya basah dong. Bagaimana caranya hanya dalam hitungan malam laut tadi terbelah dan tanah itu nggak lembek tapi jadi kering. Pakai hair dryer apa Tuhan tuh? Pakai hair dryer berapa juta megawatt untuk mengeringkan daratan dari laut tadi. Sehingga bangsa Israel jalannya santai, bawa barang banyak. Terus hanya melihat masalah kita pikir masalah kita, Goliat kita besar. Hey, come on Bapak Ibu, ayo. Bukan masalah kita yang besar, bukan Goliat kita yang besar. Kita perlu mengenal Tuhan kita lebih besar lagi melalui Yesus Kristus. Melalui kasih karunia-Nya. Melalui kasih karunia-Nya. Amin. Di sermon berikutnya kita akan membahas lebih dalam lagi di tema yang berbeda tentang sikap hati yang membedakan antara Saul dan Daud. Kita akan membahas itu nanti di sermon yang berbeda dengan tema yang berbeda. Saya hanya ingin menekankan dan menutup dengan hal yang sederhana Bapak Ibu. Sudah 2 sesi kita belajar tentang Daud sudah kalah. Goliat sudah kalah. Sudah 2 sermon kita belajar tentang Goliat sudah kalah. Saya ingin belajar menyampaikan begini Bapak Ibu. Perlu kita mengidentifikasi yang pertama. Kita perlu mengidentifikasi sejak dini Goliat-Goliat kecil yang tinggal dalam hati, pikiran, dan di rumah kita. Mungkin Goliat ini berbicara tentang kebiasaan. Goliat ini bisa berbicara tentang cara berpikir. Goliat ini bisa berbicara tentang keterikatan. Goliat ini bisa berbicara tentang pola hidup. Apapun itu. Kita harus mengidentifikasinya sejak awal. Mungkin kita begitu terikatnya terhadap satu makanan. Mungkin kita begitu terikatnya edik terhadap satu minuman. Mungkin kita begitu terikatnya terhadap nikotin. Sehingga kita sudah berdamai dan hidup bersama-sama dengan dia. Tuhan menginginkan saya dan Bapak Ibu hidup sehat. Mengalami Zoe life. Mengalami yang namanya hidup ilahi. Hidup yang sehat, hidup yang sempurna. Dan tidak sakit. Hidup yang baik-baik. Kita perlu mengidentifikasi itu. Setelah kita mampu mengidentifikasinya, yang kedua yang harus kita lakukan, kita harus mengalahkannya sekarang juga. Jangan biarkan Goliat itu semakin besar dan semakin besar. Tapi kita harus mengalahkannya sekarang juga. Yang ketiga adalah kita perlu mengenal siapa kita. Bahwa kita di dalam Yesus Kristus adalah orang-orang yang telah bersunat. Kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Kita adalah orang-orang yang layak berdiri di hadapan tahta kasih karunia Tuhan. Untuk menerima semua berkat perlindungan penyertaan Tuhan.
Pada saat itu kita lakukan, kita tahu bahwa Goliat yang di depan kita itu ukurannya begitu kecilnya. Karena engkau adalah orang yang besar. Karena saya dan Bapak Ibu adalah biji matanya Allah. Karena saya dan Bapak Ibu adalah orang yang telah ditebus dengan darah yang mahal. Karena saya dan Bapak Ibu adalah umat-umat pilihan Tuhan. Karena saya dan Bapak Ibu adalah keturunan Abraham. Karena saya dan Bapak Ibu adalah telah diselamatkan oleh anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Karena saya dan Bapak Ibu begitu berharga di mata Tuhan. Sehingga Tuhan begitu menginginkan saya dan Bapak Ibu terus senantiasa mengalami kemenangan yang gilang gemilang atas setiap Goliat-Goliat kita. Karena Tuhan berjanji bahwa Dia akan selalu memberikan kita dan memegang kita dengan tangan kanannya yang kuat. Dan Dia berjanji juga Dia tidak akan pernah meninggalkan kita di dalam setiap battle-nya, di dalam setiap peperangan. Karena Tuhan selalu berkata bahwa peperangan itu adalah milik Dia. Di mana ada peperangan di mana Tuhan kalah? Tidak ada. Setiap peperangan yang dipimpin oleh Tuhan, yang dipegang oleh Tuhan, maka itu menjadi peperangan yang kemenangan. Bapak Ibu perlu tahu bahwa perlu hadir di tengah dunia yang begitu panik, cemas saat ini. Perlu tampil Daud-Daud masa kini. Saya dan Bapak Ibu adalah Daud-Daud masa kini. Daud-Daud yang perlu menjadi terang bagi sekeliling kita. Pada saat sekeliling kita takut, pada saat sekeliling kita cemas, pada saat sekeliling kita khawatir, terintimidasi, ada Daud yang memberikan sebuah kesegaran, yang memberikan sebuah encourage, yang memberikan sebuah dorongan kepada komunitasnya. Sehingga komunitas tadi menjadi suatu komunitas yang berani, komunitas tadi menjadi suatu komunitas yang berdampak, komunitas tadi menjadi suatu komunitas yang memberikan pengaruh yang besar bagi sekeliling kita. Ingat bahwa Daud tadi sudah memenangkan peperangan melawan Goliat. Dan kita hari ini adalah Daud-Daud yang baru di dalam Yesus Kristus. Tetap berjalan di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Dan tetap menikmati kebaikan dan kemurahannya. Dan engkau akan melihat satu persatu Goliat-Goliat yang ada di depan kita akan kalah, tertunduk, dan bahkan tidak berdaya lagi di depan kita. Tuhan Yesus memberkati engkau. God bless you. Saya Mario Martin Gultom berhenti berbicara hari ini. Saya berharap 2 sermon berbicara tentang Goliat sudah kalah dapat menjadi suatu hal yang baik bagi hati, pikiran, jiwa, perasaan Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Kita bertemu lagi di dalam sermon yang selanjutnya. Sebelum menutup sermon ini, saya mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, betapa kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini Kau bukakan lagi satu hal yang baru bagi kehidupan kami. Kami tahu Tuhan hari ini bahwa kami adalah Daud-Daud masa kini, Daud yang telah menang atas Goliat-Goliat kami. Dan kami perkatakan bagi setiap Goliat yang ada di depan kami, kebiasaan, keterikatan, ketergantungan, hobi ataupun apapun yang membuat kami jauh dari tujuan, rancangan, dan panggilan Tuhan, kami hancurkan Kau Goliat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami adalah pemenang. Kami adalah orang-orang yang bersunat di hadapan Tuhan. Kami adalah kebenaran Allah di dalam Yesus Kristus. Kami adalah biji matanya Allah. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Saya Mario Martin Gultom berhenti berbicara hari ini. Kita bertemu lagi di dalam sermon selanjutnya setiap hari Rabu jam 8 malam premier di channel YouTube dan Instagram Cornerstone Jakarta. Sampaikan kabar baik ini ke banyak orang agar semakin banyak orang yang menikmati kebaikan, kemurahan, dan kasih Tuhan yang begitu dalam di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati engkau. Tuhan Yesus mengasihi engkau. God bless you and see you.